warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, berjumpa lagi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, Ibu ada sebuah cerita, yaitu pada liburan sekolah kemarin, Doni pergi ke kebun binatang. Di sana, ia melihat berbagai macam hewan. Contohnya seperti gajah, rusa, buaya, badak, dan masih banyak lagi. Nah, Doni juga di situ tidak lupa mengambil foto berbagai macam hewan yang ia jumpai. Oke, baiklah. Lihat beberapa gambar hewan yang sudah diambil oleh Doni. Amatilah gambar tersebut. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, Ibu ada pertanyaan. Bagaimana bentuk tubuh hewan dalam foto-foto yang dipotret oleh Doni? Mengapa rusa memiliki tanduk di kepalanya, sedangkan gajah memiliki belalai yang cukup panjang? Kemudian mengapa ular tidak memiliki kaki? Lalu, bagaimana cara ia berjalan? Mari kita lakukan pekerjaan. Oke, Ibu di sini ada gambar hewan. Kalian tahu ini hewan apa? Ya, benar. Ini adalah gajah. Apakah kalian tahu penutup tubuh dari gajah ini apa? Ya, benar. Gajah memiliki kulit yang sangat tebal, yang berwarna abu-abu. Kemudian, alat gerak gajah itu kaki, atau yang bisa disebut dengan hewan berkaki 4. Nah, ciri khusus dari gajah tersebut ialah memiliki belalai yang panjang. Fungsi belalai pada gajah yaitu guna untuk pengganti tangan untuk makan gajah. Nah, selain itu, belalai itu adalah hidung gajah. Oke, selanjutnya itu ada ular. Pertanyaan tadi kan, mengapa ular tidak memiliki kaki? Lalu bagaimana cara ular untuk berpindah tempat? Nah, mari kita lihat. Ular tidak memiliki kaki, namun ia berjalan menggunakan perut. Ciri khusus dari ular tersebut ialah hewan tersebut melata atau bernapas melalui kulitnya. Baiklah, selanjutnya itu tentang materi. Ternyata bentuk tubuh hewan itu berbeda-beda. Bentuk tubuh hewan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh makanan, cara hidup, dan tempat hidupnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian utama tubuh dan kegunaan pada hewan. Tubuh hewan terdiri dari bagian-bagian yang memiliki fungsi tertentu. Tidak semua hewan memiliki bagian tubuh yang sama. Misalnya, ada hewan yang tidak memiliki sayap, antena, atau tanduk. Ada juga hewan yang berkaki 4 dan berkaki 2, malahan tidak ada yang berkaki. Ada juga hewan yang berbulu, bersisik, berambut, dan bagian tubuh hewan yang utamanya yaitu kepala, badan, dan alat gerak. Kepala itu adalah bagian terpenting karena pada bagian ini terdapat otak hewan. Selain itu, alat indera seperti mata, hidung, mulut, dan telinga juga bisa terdapat di kepala. Nah, di bagian kepala beberapa hewan juga terdapat bagian-bagian tubuh khusus, misalnya seperti antena, gading, belalai, tanduk, dan cula. Pada serangga, antena berfungsi sebagai alat komunikasi. Nah, pada gajah itu gadingnya berfungsi untuk berkomunikasi. Kemudian bisa menggali tanah, menggesek kulit kayu, dan melindungi diri. Sementara belalainya digunakan untuk memegang. Tanduk dan cula pada beberapa hewan mamalia digunakan untuk melindungi diri dari beberapa hewan yang memiliki tanduk, diantaranya yaitu kambing, kerbau, banteng, rusa, dan kijang. Adapun yang memiliki cula itu adalah badak. Oke, selanjutnya yaitu bagian badan hewan. Badan hewan biasanya terdiri atas dada, perut,
badan hewan memiliki fungsi penting. Nah, di dalam badan hewan terdapat bermacam-macam organ penting bagi kehidupan, misalnya organ pencernaan, organ pernapasan, peredaran darah, perkembangan biakan, dan sebagainya. Tubuh hewan dilapisi kulit pelindung. Selain itu, beberapa hewan memiliki lapisan penutup tubuh. Contoh, berupa sisik terdapat pada ikan, ular, buaya, dan kadal. Penutup tubuh lainnya berupa bulu terdapat pada ayam, bebek, dan berbagai jenis burung. Selain sisik dan bulu, ada juga penutup tubuh yang berupa rambut-rambut halus seperti sapi, kucing, kelinci, domba, dan singa. Oke, selanjutnya yaitu alat gerak hewan. Ada hewan yang bergerak menggunakan kaki, ada yang berkaki 2, berkaki 4, berkaki 6, bahkan lebih dari 6. Nah, ada yang tahu hewan berkaki 2 itu seperti apa? Bagus. Contohnya yaitu seperti ayam, bebek, angsa. Kemudian ada yang tahu hewan berkaki 4 itu seperti apa? Ya, benar. Seperti kucing, sapi, kemudian buaya, dan lain-lainnya. Nah, ada juga hewan yang berkaki 6, misalnya seperti serangga, jenis-jenis serangga, seperti semut, belalang, dan kupu-kupu. Ada juga hewan yang tidak memiliki kaki, namun mereka bisa bergerak. Ya, benar sekali, seperti ular dan cacing. Ada juga hewan yang menggunakan sirip, yaitu ikan. Beberapa hewan memiliki tambahan alat gerak berupa sayap. Nah, sayap digunakan untuk terbang. Hewan yang memiliki sayap di antara lainnya yaitu seperti kupu-kupu, capung, lebah, dan burung. Namun, demikian ada beberapa burung yang tidak berkembang sempurna. Misalnya, seperti burung penguin, dia tidak memiliki sayap. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita akan mengulang kembali. Seperti, mengapa tanduk rusa itu di kepalanya, sedangkan belalai gajah itu di dekat hidungnya? Karena bentuk tubuh hewan itu berbeda-beda. Nah, karena itu bisa dipengaruhi berupa dari makanan, cara hidup, dan tempat hidup yang berbeda-beda. Contohnya seperti bagian kepala, bagian cara bergerak, kemudian bagian alat geraknya, kemudian bagian lainnya. Itu setiap hewan berbeda-beda. Ada yang sama, namun cara hidupnya itu berbeda. Contohnya, seperti hewan berkaki 4, kemudian hewan berkaki 2, dan hewan berkaki 6, dan sejenisnya. Walaupun hewan berkaki 4, berkaki 2, dan berkaki 6 dan lainnya itu sama, namun habitat mereka itu berbeda. Contohnya seperti buaya, ular, katak, kemudian ikan. Itu mereka bisa hidup di 2 alam. Namun ikan itu tidak bertahan di 2 alam karena ikan itu habitatnya di dalam air. Kemudian pada seperti burung, kemudian serangga-serangga yang bisa terbang itu hidupnya di udara. Kemudian pada selanjutnya yaitu seperti hewan berkaki 4 seperti kucing, kemudian sapi, kemudian kambing, itu hidupnya di darat. Oke, baiklah, mungkin ini saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.